Nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak mau? Ini? Nih. Nggak mau. Nggak mau. Eh? Nggak mau. Gimana? Hmm? Insya Allah. Saya maksudnya kirim ke Pak Ivan. Saya tulis apa? Try again. Udah deh. Astagfirullahaladzim. Maksud saya dikirim ke Pak Ivan supaya ditampilkan, saya tinggal ngajar. Gitu. Oh gitu. Baik, kita ngomong aja deh, nggak usah pakai gini deh. Duplikat deh. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad Kompleks DPR Kemangisan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad yang mungkin hari ini ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu dalam kajian bulanan Masjid Al-Ittihad di malam Ahad yang keempat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan kesabaran Bapak untuk mengkaji atau mengikuti kajian malam ini. Saya doakan semua yang hadir masuk surga. Malam ini saya ingin berbagi informasi tentang sholat khauf. Katanya. Apa itu sholat khauf? Selama ini kita dengar sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kali ini kita akan mengkaji, kalau dalam bidang kajian namanya tafsir ayatul ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Ya, di Quran ada sebanyak 3% ayat Quran yang terkait dengan hukum katanya. Salah satunya yang malam ini akan kita bahas tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut gitu. Ya, apa itu sholat dalam keadaan takut? Misalnya dalam keadaan perang gitu ya. Dalam keadaan bencana, ada tsunami, ada gunung meletus, ada huru hara gitu ya. Tapi kita wajib sholat. Nah, bagaimana cara sholat dalam situasi genting seperti itu? Dalam keadaan sakit, sakit yang berat, yang tidak mungkin bisa dilaksanakan secara teratur 5 waktu berturut-turut. Nah, ada solusinya sholat khauf katanya. Seperti apa? Kita lihat sekarang. Selain ayat yang dibahas, tentu ada ayat lain yang akan juga kita referensikan sebagai kajian pelengkap dari ayat yang akan kita bahas. Juga kita akan membahas juga bagaimana Rasulullah. Saya tidak menampilkan Rasul, tapi menampilkan Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Jadi kalau Bapak ingat ini, Bapak akan ingat sebelah sini ada makam Rasulullah. Gitu. Jadi kita diingatkan bagaimana pentingnya peran Rasulullah dalam menjelaskan ayat Quran itu. Sehingga kita bisa sholat khauf. Karena dicontohkan Rasulullah. Kita lihat sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ard. Apabila kamu sedang bepergian di atas muka bumi katanya itu. Kamunya kita semua gitu. Bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara katanya. Falaisa alaikum junahun, tidak berdosa bagi kamu katanya. Gitu. Antak suruh minas sholah, untuk mengkosor sholat. Ya, makasih. Mengkosor artinya meringkas sholat. Ya, dari 4 menjadi 2 gitu. Berdasarkan ayat ini, ketika kita sedang dalam bepergian, darat, laut atau udara, boleh katanya mengkosor sholat, meringkas sholat. Gitu. Sholat yang boleh diringkas adalah jika sholat itu jumlahnya 4 rakaat, as-sholatur rubaiyah. In khiftum, jika kamu khawatir, takut katanya, ayaftinakumul ladzina kafaru, dizalimi oleh orang kafir katanya itu. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum aduwwam mubina, bagi kamu musuh yang nyata kata Allah. Berdasarkan ayat ini menjadi dasar dari bolehnya mengkosor sholat yang biasa 4 menjadi 2 gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu seperti sedang bepergian, sedang dalam keadaan genting, dalam keadaan bencana, atau sedang dalam keadaan sakit yang tidak mungkin bisa dilakukan secara teratur gitu. Nah, kita lihat lagi sekarang ayat kedua nih kita lihat. Ayat 102 surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim, dan jika engkau sedang berada bersama mereka. Mereka itu para sahabat. Engkaunya Nabi Muhammad. Fa'akum talakhumus sholah, kamu hendak menunaikan sholat. Jadi Nabi sedang berada sama sahabat, tiba-tiba masuk waktu sholat.
Faltakum ta'ifatun minhum maka katanya hendaklah sebagian dari mereka berdiri tegak di belakang kamu bersama kamu, kamunya Nabi Muhammad. Gitu. Wal ya'khudhu aslihatahum, sandanglah senjata mereka. Jadi sambil sholat sambil menyandang senjata. Gitu. Fa idza sajadu, apabila mereka telah sujud, falyakunu mi waraikum. Nah, yang lain di belakangnya juga sujud. Gitu. Nanti lebih konkretnya kita lihat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, setelah kelompok pertama ini sholat selesai, maka datanglah kelompok yang kedua, katanya, kelompok yang lain, lam yusallu, yang belum sholat, kata gitu. Fal yusallu, maka hendaklah orang yang belum sholat ini sholat bersama kamu. Jadi Nabi tetap mimpin sholat. Gitu. Wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka menyandang senjata dan perbekalan yang ada. Jadi kalau bawa ransel, pakai ranselnya, bawa senjatanya tetap dibawa, katanya. Waddal ladzina kafaru, katanya, orang-orang kafir itu menghendaki lau takfuluna an aslihatikum, kamu lupa, lalai dari senjata yang kamu bawa, wamtiatikum, dan perbekalan yang kamu bawa, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, mereka condong untuk melakukan itu dengan secondong-condongnya, katanya. Wala junah alaikum, tidak mengapa bagi kamu, katanya, in kana bikum adza, jika kamu ada dalam keadaan penyakit. Adza itu penyakit, atau ada halangan, ada sesuatu yang menghalangi. Min mator, karena hujan. Jadi sholat khauf itu, sholat qasar itu bisa dilakukan dalam keadaan hujan besar, yang tidak mungkin setiap waktu kita laksanakan. Au kuntum mardo, atau kamu dalam keadaan sakit. Anta do'u aslihatakum, hendaklah kamu meletakkan senjata kamu, wahudhu hidrakum, ambillah perbekalan kamu. Innallah adalil kafirina adzabam muhina, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir siksa yang menghinakan. Berdasarkan ayat ini, Allah mengajarkan kepada Nabi dan kita semua bagaimana sholat dalam keadaan perang. Satu, sholat dalam keadaan bencana. Misalnya, ada kejadian bencana berpotensi tsunami. Gitu. Terjadi gempa di dalam laut, misalnya gitu. Yang gempa itu tinggi skala Richternya, 6,9 pada skala Richter. Gitu. Dan itu berpotensi tsunami. Nah, karena berpotensi tsunami, maka masyarakat yang ada di tepi pantai diminta naik ke bukit. Pernah kan lihat? Diam aja nih. Naik ke bukit. Nah, ketika naik ke bukit, pas naik ke bukit, masuk waktu sholat. Gitu. Gimana sholatnya? Gitu. Kalau nggak sholat dosa. Kalau sholat gimana caranya? Gitu. Maka boleh sholat sambil naik motor, naik mobil, jalan kaki, sambil berlari. Gitu. Misalnya, tsunami udah sampai Grogol, gitu. Air sudah sampai Grogol, tuh, gitu misalnya. Tuh. Kita dapat informasi itu dan ada buktinya, kelihatan faktanya. Lalu gimana? Ya kita siap-siap berangkat meninggalkan sini karena akan berpotensi dilibas oleh banjir besar itu. Gitu. Kalau gitu gimana? Sholat. Nah, gimana cara sholatnya? Nanti akan kita bahas. Gitu. Ini dasarnya dulu, dasar hukum ayatnya. Gitu. Kita lihat. Kondisi tidak biasa. Ini terjemahan tadi sudah saya singgung. Nah, ini dia. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana pendapat tafsir? Tafsir Al-Manar. Jadi kalau Bapak punya kitab Tafsir Al-Manar ditulis oleh Said Ridho. Gitu. Dia terkenal nih. Ya, seorang ahli tafsir yang progresif. Gitu. Nah, apa kata kitab Al-Manar? Jika kalian bepergian, ayat ini dipahami oleh dia gitu. Hai orang beriman, dan berjalan di muka bumi untuk jihad, perang. Atau untuk niaga, bisnis.
atau untuk lain-lainnya, dinas, bekerja. Maka tidak dosa bagi kalian untuk meringkas atau mengkosor sholat fardu yang biasa dilakukan 4 jadi 2 rakaat. Berdasarkan ayat 101 tadi, ini menjadi dasar bolehnya meringkas sholat dari 4 menjadi 2. Sholat yang tidak bisa diringkas maghrib dan subuh. Gitu. Tidak bisa diringkas, tidak bisa diperkecil. Gitu. Tetap aja 3, subuh tetap 2. Gitu. Itu semua, kata penulis kitab ini, karena Islam agama yang mudah dan Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Jadi agama Islam agama yang mudah. Mudah dipraktekkan, mudah dipahami, mudah dijalankan gitu. Dalam kondisi yang paling kritis sekalipun tetap bisa menjalankan syariat gitu. Terlebih lagi jika kalian takut terhadap fitnah keburukan dari orang kafir berupa permusuhan. Gitu. Maka dalam kondisi seperti begitu boleh melakukan sholat tidak seperti pada waktu umumnya. Ketahuilah mereka itu musuh-musuh kalian, kata penulis kitab ini. Dan dalam setiap ruang dan waktu. Jadi orang tidak beriman selalu nggak suka sama orang Islam. Dari dulu gitu. Karena itu Islam memberikan kebolehan. Dalam kondisi kayak begitu kita dibolehkan sholat tidak seperti pada umumnya gitu. Baik, kita lanjut lagi. Ayat ini, ayat tadi itu ada sebabnya. Kenapa ayat ini turun? Ada ceritanya. Kami, kata sahabat, bersama Rasulullah di Asfan. Asfan itu kira-kira 95 kilometer dari atas Madinah. Ke atas sana. Berhadapan dengan orang musyrik. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid itu pemberani memang. Waktu masih musyrik, dia jadi panglima perang. Ketika masuk Islam juga ditunjuk Nabi jadi panglima perang. Gitu. Saat itu berada di arah kiblat. Jadi Khalid bin Walid dengan pasukannya berada di arah kiblat. Kalau sana kiblat sana. Jadi berhadapan dengan Nabi. Lalu Rasulullah sholat zuhur bersama kami katanya. Gitu. Orang-orang musyrik itu berkata, orang-orang Islam berada dalam satu keadaan yang tepat sekali kalau kita ambil perbekalannya. Jadi orang-orang kafir juga pengen ngambil perbekalan, ngambil senjata kalau orang Islam lagi sholat, gitu. Karena dianggap lalai. Gitu. Kalau lagi sholat ditinggal tuh senjatanya, ditinggal tuh bekal-bekalnya, gitu. Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menjelaskan ayat ini. Akan tetapi kata yang lain, sekarang ini sudah datang waktunya sholat. Yang mereka orang Islam lebih disukai, maksudnya lebih menyukai sholat daripada anak dan harta mereka sendiri. Jadi orang Islam tuh kalau disuruh milih sholat atau anak dan harta, mereka milih sholat katanya gitu. Karena itu ini kesempatan untuk kita ngambil apa yang bisa kita ambil dari orang Islam kata gitu. Nah, Allah menurunkan malaikat Jibril untuk menjelaskan ayat 102 ini gitu. Karena ada kejadian ini, umat Islam dalam kelompok yang satu dipimpin Nabi Muhammad, orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, pada kondisi seperti begitu, Allah mengajarkan cara sholat khauf itu, sholat dalam keadaan genting, dalam keadaan penting, dalam keadaan perang gitu. Ini tadi ayatnya sama dengan tadi ayat 102 ayat surat keempat ini gitu. Baik, kita lanjut lagi. Ini ngaji-ngaji begini ini bukan maksudnya supaya nanti perang, bukan. Gitu. Saya coba ingin pesan satu nih. Dalam kondisi perang sekalipun sholat mesti dijalanin. Gitu. Apalagi nggak perang gitu. Itu sebenarnya pesannya sederhana. Mudah-mudahan nggak ngalamin perang. Mudah-mudahan nggak ngalamin bencana. Mudah-mudahan nggak ngalamin gempa. Gitu. Kita lihat sekarang. Sesungguhnya Rasulullah sholat khauf ini bersama para sahabatnya. Beliau mengatur saf jadi 2 barisan. Gitu. Jadi Nabi misalnya nih Nabi pasukannya ada banyak, dibagi 2
katakanlah kompi A, kompi B, gitu. Dua kompi. Gitu. Nabi sholat bersama para sahabat ini, gitu. Dibagi dua. Gitu. Beliau sholat bersama orang-orang berada di belakang yang satu rakaat. Jadi Nabi sholat zuhur dengan kompi A. Bisa tangkap ya? Gitu. Dengan satu kelompok nih. Gitu. Nabi sholat satu rakaat. Setelah satu rakaat, Nabi nggak melanjutkan, Nabi berdiri tegak. Tuh. Nah, yang di belakang baru satu rakaat kan, mereka dipersilakan menyelesaikan satu rakaat sisanya sendiri-sendiri gitu, sampai dua rakaat dan salam. Bisa tangkap nggak? Gitu. Udah selesai salam, Nabi kan masih tegak berdiri nih, belum duduk gitu. Yang selesai dua rakaat pergi menggantikan posisi kompi B gitu, yang sedang jaga tadi gitu. Nah kompi B balik ke sini, masuk ke sini, ikut sholat bersama Nabi, yang Nabi sudah sholat satu rakaat. Nabi kemudian sholat satu rakaat bersama makmum kompi B ini, bisa tangkap ya? Gitu. Setelah Nabi dua rakaat, Nabi kan sudah selesai sholat zuhurnya, Nabi gak langsung salam. Nah orang yang kompi B yang baru satu rakaat itu menyelesaikan satu rakaat sisanya. Bisa nggak bayangin? Satu rakaat sisanya. Begitu sudah selesai dua rakaat, Nabi sudah yakin jemaahnya sudah selesai, Nabi salam kanan salam kiri, jemaah yang lain juga salam kanan salam kiri. Selesai gitu. Salat khauf itu gitu. Kalau posisi musuh tidak sedang berhadapan. Bisa tangkap? Kalau musuhnya di kiblat, gimana? Gitu. Kalau musuh di kiblat, maka yang dilakukan tidak seperti itu. Kita lihat lagi. Kemudian ia berdiri dan terus dalam keadaan demikian sehingga orang-orang di belakangnya salat satu rakaat. Menyelesaikan sisanya tadi kompi A itu. Kemudian mereka yang di belakang itu maju ke depan. Sudah selesai dua rakaat, kompi A ganti. Kompi B masuk bersama Rasulullah, menyelesaikan satu rakaat bersama Nabi. Ketika Nabi sudah selesai dua rakaat, Nabi gak langsung salam. Nah kompi B yang menyelesaikan satu sisanya dan sudah selesai baru Nabi salam. Gitu. Bisa kan bayangin ya? Lalu Nabi salat satu rakaat bersama mereka, lalu beliau duduk hingga orang-orang di belakang beliau salat satu rakaat, kemudian beliau salam. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim jilid 1 halaman 575. Berdasarkan ayat ini, hadis ini, Nabi mempraktekkan ayat 102 dan 101 surat An-Nisa dalam praktek. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana ayat dan hadis tadi dipahami oleh ahli fikih? Kita lihat Syekh Abu Suja dalam kitab Matan Takrib mengelompokkan sholat khauf dalam 3 pola, 3 macam. Macam yang pertama, ini kita lihat, bila ada musuh itu di selain arah kiblat, jadi musuhnya di sana, kiblatnya sana, misalnya, musuhnya ada di sebelah kanan, gitu. Maka imam membagi pasukan dalam 2 kelompok. Kata Syekh Abu Suja ini memahami hadis tadi. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh, jaga. Gitu. Satu kelompok lagi berdiri di belakang imam, sholat bersama imam. Bisa diikutin? Gitu. Mudah-mudahan nggak ngalamin. Nggak ngalamin perang gitu ya. Lalu buat apa ngaji gini? Ya sebagai informasi perlu dong gitu ya. Sebagai tambahan informasi, sebagai orang yang mempelajari Quran tentu mesti tahu gitu. Imam sholat bersama pasukan yang ada di belakangnya satu rakaat. Kemudian menyempurnakan sholat untuk dirinya. Jadi begitu imam satu rakaat selesai, diam aja tuh imamnya. Kompi A yang di belakangnya menyelesaikan satu rakaat sisanya. Bisa tangkap? Nah, begitu kompi A sudah selesai, mereka salam sendiri-sendiri. Begitu selesai salam, mereka tukeran, aplus dengan kompi B yang lagi jaga di sana tuh.
balik sini kompi B-nya menjadi makmum dari imam yang masih 1 rakaat. Sholat nih bersama si imam gitu. 1 rakaat imamnya selesai, 2 rakaat itu imam kan belum selesai kompi B-nya itu. Dia menyelesaikan 1 rakaat sisanya dan imam begitu yakin sudah selesai semua baru sholat bersama-sama. Gitu. Itu kalau musuh ada bukan di arah kiblat. Lalu mereka pergi ke arah musuh, kemudian datanglah pasukan yang lain sholat bersama imam, imam sholat bersama-sama mereka. Itu. Menyempurnakan sholatnya dan imam beri salam penutup salat. Ini pola pertama. Pola kedua, apabila musuh ada di arah kiblat. Jadi kita ada di sini, musuh ada di sana, berhadapan. Gitu. Imam membuat saf kepada kaumnya 2 saf sholat. Bisa nggak bayangin? Imam, ini musuh di sono, jadi berhadapan dengan musuh. Imamnya di depan, terus ada 2 kompi kalau saya bilang. Kompi Pak, kompi A, kompi B gitu. Nah, sudah dibikin 2 saf sholat, 2 ya. Sudah 2 kelompok gitu ya. Takbiratul ihram imam takbir bersama-sama kaumnya, bareng-bareng takbir semua gitu ya. Maka apabila imam sujud, maka sujudlah bersamanya. Bisa nggak bayangin? Sujud nih. Yang mana? Salah satu dari 2 saf. Kan tadi dua kelompok. Nah, kalau di sini bilang 2 saf. Begitu imamnya sujud, saf yang pertama ikut sujud. Saf yang kedua di belakang nggak sujud. Bisa nggak bayangin? Megang senjata dia. Kalau tiba-tiba ada serangan datang, gitu. Bisa tangkap ya? Apabila sudah mengangkat kepala imam, jadi si imam sudah mengangkat kepalanya, berarti sudah selesai sujudnya, maka sujudlah saf yang lain di kelompok 2 itu. Jadi begitu imamnya Allahu Akbar, duduk Robik Firli, ini saf yang pertama itu juga duduk, maka saf yang di belakang sujud. Bisa nggak bayangin? Itu. Kita lihat lagi. Sekarang pola ketiga atau macam yang ketiga. Bagaimana kalau perang dalam keadaan sangat kalut dan berkecamuk? Di sono musuh, sono musuh, sono musuh, sono musuh. Gimana? Gitu. Kalau pakai saf kayak tadi, diterkam sama musuh, disergap, gitu. Habis kita. Gitu. Lalu gimana? Kan gitu. Di sana gunung meletus, di sana gunung meletus, di sana gunung meletus, sana gempa. Gimana? Ya lari, gitu. Bisa jalan kaki, bisa lari, bisa naik kendaraan, tapi tetap sholat. Gitu. Sholatnya gimana? Nih. Bagaimana mungkin saja seperti sambil berjalan, boleh. Sholat sambil berjalan bisa. Gitu. Sholat sambil berkendaraan bisa. Ini gitu ya. Mudah-mudahan nggak ngalamin. Jangan sampai kejadian gitu. Baik menghadap kiblat atau tidak menghadapinya, nggak mungkin kalau menghadap kiblat. Jadi sholat sambil jalan, sambil lari, sambil tiarap, sambil berlindung di balik pohon gitu. Tetap sholat. Apa maknanya? Segenting apapun kondisi, sholat nggak bisa ditawar, mesti tetap dijalankan gitu. Bisa diikutin ya? Nah, sekarang kita lihat aspek teorinya. Dalam pelaksanaannya hukum Islam itu dikenal dalam sedikitnya melalui 2 klasifikasi. Klasifikasi pertama azimah, dalam keadaan normal, maka diberlakukan hukum yang sifatnya normal atau biasa. Dalam keadaan biasa berlaku hukum yang biasa. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau sholatnya dalam keadaan sehat berdiri, nggak bisa sambil duduk, kata gitu. Jadi begitu dalam keadaan normal, maka berlaku hukum yang sifatnya normal. Sambil berdiri dalam jumlah rakaat yang umum dilakukan. Katanya. Tapi tidak selamanya kita dalam keadaan normal, bisa juga dalam keadaan rukhsah.
dalam keadaan tidak biasa atau darurat, seperti dalam keadaan perang, bencana alam, sakit, tuh. Ya, sakit yang tidak mungkin bisa setiap waktu sholat. Boleh katanya dikosor, boleh dijamak gitu. Dalam keadaan banjir besar, Nabi pernah memerintahkan sahabat nggak usah sholat di waktu kedua, dijamak saja gitu. Kenapa? Banjir besar. Sedang dalam operasi medis, seorang dokter ketika sedang melakukan operasi terhadap pasiennya, ketika dia sedang operasi, tiba-tiba masuk waktu zuhur, mungkin nggak? Dia dokter nih, lagi operasi, lagi membedah pasiennya. Pas lagi membedah, azan zuhur masuk. Kalau ditinggal, bisa meninggal pasiennya. Lalu gimana? Khusus buat si dokter itu, dia diberikan rukhsah, boleh tidak sholat pada waktu itu dan dijamak di waktu kedua, gitu. Kapan? Waktu asar. Syaratnya apa? Begitu masuk waktu zuhur, dia sedang melakukan operasi bedah, dia berniat, saya akan melakukan sholatkan zuhur ini nanti digabung dengan asar, gitu. Untuk dia boleh, gitu. Bisa diikutin? Tidak ada hadis yang membolehkan kalau lagi hajatan. Apa hajatan? Keriaan gitu ya. Pas lagi hajatan nggak ada tuh, saya nggak ketemu hadisnya. Boleh kitanya, nggak sholat maghrib nggak bisa. Gitu. Jadi gimana? Kalau kita lagi hajatan, pas maghrib mesti dandan karena acaranya jam 7 atau setengah 7 misalnya gitu resepsinya. Lalu gimana? Sebelum dandan wudhu gitu. Saya bilang teman-teman tuh, sebelum dandan wudhu dulu. Nanti begitu pas lagi didandanin, dirias gitu, baik pengantin maupun bukan pengantin, pas maghrib sholat aja dalam keadaan wudhu, cari kiblat, udah tutup kalau perempuan tutup dengan mukena, gelar sejadah sholat gitu. Tidak dijumpai hadis yang membolehkan menjamak atau mengkosor sholat ketika sedang seperti itu. Bapak hadirin sekalian, ini aspek teorinya. Sekarang kesimpulan yang pertama. Sholat kosor atau meringkas sholat dari 4 menjadi 2 rakaat boleh dilakukan dalam keadaan safar, bepergian. Safar itu ada 3. Satu, safar wajib, bepergian yang wajib. Contoh pergi haji. Kalau orang sedang pergi haji, boleh dia mengkosor sholatnya, boleh dia menjamak sholatnya. Gitu. Satu. Yang kedua, safar mandub, safar yang hukumin sunnah. Kapan orang safar sunnah? Misalnya bapak harus pergi ke Surabaya, gitu. Kenapa? Ada keluarga sakit. Mengunjungi keluarga sakit wajib, penting. Nah ketika itu diperkenankan boleh sholat di jamak dan dikosor. Gitu. Ada safar mubah, safar yang boleh. Apa itu? Dinas. Bapak lagi dinas oleh pemimpin kantor, kepala kantor diminta tugas ke Medan. Ya gimana? Ya berangkat aja ke Medan. Nah dalam perjalanan Jakarta Medan kembali lagi ke Jakarta dibolehkan kosor jamak. Gitu. Nah, yang nggak boleh pergi ke Medan mau cari kode Huawei nggak boleh tuh. Ya, baik, kita lanjut lagi. Boleh juga meringkas sholat dalam keadaan perang atau bencana alam nasional atau bencana lokal yang dahsyat. Gunung Merapi meletus. Orang yang sekitar situ kalau tinggal di situ aja bisa kena wedus gembel. Ada kan? Awan panas yang panasnya sampai 600 derajat itu. Bisa wassalam dia. Nah menghadapi potensi awan panas yang akan mungkin muncul setelah erupsi itu, maka kepada masyarakat di sekitar gunung yang meletus itu dipersilakan untuk pergi meninggalkannya. Pas pergi meninggalkan kampungnya itu di gunung itu pas waktu maghrib, gimana? Sholat maghrib. Gimana sholatnya? Sebisanya, gitu. Sambil naik kendaraan, sambil naik motor, sambil jalan, sambil lari, sambil naik mobil. Gimana wudhunya? Ya usah wudhu, tayamum aja. Satu, tangan kanan, tangan kiri, sholat
Gitu. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Sampai dalam kondisi yang begitu genting orang masih suruh sholat. Baik bersama imam, kalau ada imamnya, atau sendirian munfaridan. Karena sifat yang darurat itu, katanya itu. Keharusan bersiap siaga dan waspada terhadap musuh serta segala potensi musuh. Jadi kita dalam kondisi apapun mesti siap siaga. Kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan itu, katanya itu. Yang kelima nih. Gitu. Salat itu mempunyai waktu tertentu yang tidak boleh diubah. Ini bedanya ibadah di kalangan umat Islam dengan umat agama lain. Kalau umat agama lain, ibadahnya itu yang menentukan pemimpin agamanya. Kelompok pertama jam 7, ada kan? Kelompok kedua jam 9, kelompok ketiga jam 11. Yang menentukan pemimpinnya. Kalau dalam Islam yang menentukan Allah. Nggak bisa manusia menentukan waktu sholat. Gitu. Yang menentukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib bisa Allah. Gitu. Allah memerintahkan malaikat Jibril hari pertama setelah Isra Mi'raj datang di awal waktu subuh. Gitu. Diajarin sholatnya, datang lagi di awal waktu di hari pertama itu, awal waktu zuhur. Datang lagi di awal waktu asar, begitu seterusnya. Di hari kedua setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad didatangi Jibril. Bedanya dengan hari pertama, kalau hari kedua datangnya di akhir waktu subuh, akhir waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Berdasarkan 2 hari pengalaman Nabi itu, Nabi kemudian ngasih tahu waktu sholat zuhur mulai dari gelincir matahari sampai tingginya bayangan sama dengan tingginya benda itu, gitu. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi yang menentukan Allah. Gitu. Kepatuhan terhadap ketentuan Allah dalam hal waktu sholat adalah menjadi kewenangan Allah. Jadi kita wajib patuh, katanya. Kita harus tetap tabah dan tidak lengah dalam menghadapi musuh dan segala potensinya. Gitu. Jadi setiap waktu. Gitu, ya. Kesiapsiagaan ini diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan maqasidus syariah, tujuan syariat yang ada 5 itu. Gitu. Nah, apa tujuannya syariat? Ada 5. 1 nih, gitu, ya. Tujuan disyariatkannya Islam 1 untuk menjaga memelihara jiwa manusia, hifdzun nafs, katanya. Contoh misalnya, kenapa pada waktu COVID kita misalnya karena COVID sedang berkecamuk sangat besar, sangat kuat, kita nggak boleh kontak badan, gitu. Orang dengan orang, kita disuruh jaga jarak. Kenapa? Karena potensi untuk tertularnya itu begitu besar, dan apabila tertular, potensi untuk merenggut nyawa lebih besar. Gitu ya. Oleh karena itu dicegah. Gitu. Nah, mencegahnya itu dalam rangka menjalankan tujuan syariat hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan jiwa manusia. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara akal manusia. Kenapa dalam Islam nggak boleh mabuk? Gitu. Karena mabuk merusak akal. Yang membedakan manusia dengan hewan justru terletak pada akalnya. Ketika orang mabuk, maka dia nggak beda dengan hewan. Itu sebabnya mabuk dilarang. Gitu. Untuk menjaga, memelihara harta manusia. Karena dalam Islam harta itu mahal, penting. Gitu. Dengan harta orang bisa ibadah, dengan harta orang bisa menikmati hidup. Karena harta itu penting, maka segala yang bisa merusak harta dilarang. Gitu. Apa misalnya judi? Gitu. Kenapa orang nggak boleh judi? Karena judi itu merusak harta, merusak masyarakat, merusak semua segala-galanya. Yang keempat, untuk menjaga agama. Gitu. Kalau kejahatan itu dibiarkan, judi, zina, mabuk, ya dibiarkan, kayak nggak ada agama dong. Gitu. Itu sebabnya ada agama, mencegah kejahatan yang berlangsung di masyarakat. Gitu. Yang terakhir nih Pak, untuk menjaga memelihara keluarga dan masyarakat, hifdzul usra wal mujtama. Kenapa nggak boleh zina? Supaya keluarganya terpelihara. Kalau orang berzina, nanti keluarganya nggak harmonis. Kalau terjadi zina, maka rusak
sistem silsilah itu. Warisan jadi rusak gitu. Kalau begitu gimana? Dilarang zina gitu. Kenapa dilarang mabuk? Supaya masyarakat aman. Bapak bisa bayangin, kalau orang mabuk dibiarkan, masyarakat nggak nyaman. Kenapa? Orang kalau yang mabuk kan nggak sadar dia. Sambil jalan dia ngambil api, dia lempar ke mobil bapak, kebakaran. Gimana minta pertanggungjawaban orang mabuk? Itu sebabnya mabuk dilarang. Tujuannya ini nih. Nah gitu. Nah dalam konteks sholat khauf itu tujuannya menjaga jiwa, menjaga akal manusia, mempertahankan harta manusia, menjaga keberlangsungnya agama, dan menjaga keluarga dan masyarakat agar tetap utuh gitu. Amin. Ya Robbal. Nah ini aja ngajinya gitu, dan ada manfaatnya nih. Kalau kita lihat, semua yang diceritakan itu tujuannya ke sini, membangun bangunan Islam. Kalau dibangun Islam itu seperti ini, akidah. Gitu. Akidah itu fondasinya. Gitu. Syariah itu buildingnya, bangunannya. Akhlak ini roof, atapnya. Kalau tiga ini menjadi satu, itulah bangunan Islam. Fondasinya kokoh, akidahnya kuat, bangunannya bagus, syariahnya bagus, akhlaknya baik, itulah Islam. Jadi kalau ngomong Islam mesti tiga-tiganya, akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Kita nggak bisa ngomong syariah saja tanpa bicara akidah. Kita tidak bisa bilang akidah saja tanpa ngomong akhlak. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, karena itulah bangunan Islam. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Silakan. Ada yang bingung? Ya Pak. Assalamualaikum. Kompi A ya. Hmm. Berdiri. Jadi misalnya nih, Bapak jadi pemimpin, gitu. Bapak punya pasukan dua kompi. Ketika musuh ada di sana, di sebelah kanan bukan di arah kiblat, Bapak mimpin. Bapak bilang sama dua kompi itu, kompi A ikut saya, gitu. Begitu saya sudah selesai satu rakaat, kalian kompi A menyelesaikan sisanya satu rakaat sendiri-sendiri. Salam. Ini imam masih berdiri Pak, masih berdiri. Tuh. Nunggu ini selesai, begitu ini selesai, langsung gantian dengan kompi B yang lagi jaga. Gitu. Kompi B yang baru diganti masuk ke sini jadi makmum. Gimana wudhunya? Tayamum aja. Gitu. Dalam kondisi gitu nggak mungkin sholat wudhu Pak, karena musuh di depan mata tuh, di sono gitu. Nah, ini kompi B sholat bersama imam, imam kan baru satu rakaat tadi. Imam bikin satu rakaat, kompi B ikut satu rakaat. Imam sudah selesai dua rakaat karena zuhur gitu. Begitu imam sudah selesai dua rakaat, si makmum kompi B ini kan baru satu rakaat. Dia selesaikan sendiri-sendiri sampai dua rakaat. Udah selesai, si imam nunggu sampai diyakini makmumnya ini kompi B ini selesai. Begitu yakin sudah selesai, biasanya udah nggak kedengaran suara gerak lagi, imamnya salam, nah makmumnya salam, selesai. Gitu. Kalau musuhnya di sana, bukan di depan kiblat. Gitu. Kalau di depan kiblat, Bapak mimpin di depan, dua kompi ini ikut bersama Bapak, karena musuh di sana. Gitu. Kalau kompi A sujud, kompi B jangan sujud, nunggu. Begitu kompi A sudah selesai sujud, kan duduk dia. Nah kompi B sujud, gitu. Bisa tangkap nggak? Gitu. Ini masih berdiri, masih siap nih, dalam keadaan siap kalau musuh menyerbu, gitu. Begitu sampai selesai.
Gampang kan? Mudah-mudahan nggak ngalamin. Sebagai informasi tahu gitu loh. Jadi kalau nanti ada orang ngomong, gimana caranya sholat dalam keadaan perang? Ibu bapak bisa jawab. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Saya mohon izin minum ya. Masih ada? Dalam hal misalnya bapak pulang kantor atau pulang dari satu perjalanan gitu. Ya, pulang dari tempat bapak bekerja atau dari satu tempat jam 5 gitu. Terus menuju pulang ke Kemanggisan dimungkinkan macet. Sehingga pas maghrib lagi macet gitu. Mungkin enggak? Mungkin. Lalu gimana sholatnya? Nah, bapak ketika bapak pas di tengah jalan macet, masuk waktu maghrib, kepada bapak diberikan dua pilihan, dua opsi. Opsi pertama, sholat aja di mobil. Hah? Nah, bisa sambil nyetir bisa, gitu. Caranya gimana kan macet, bapak tayamum aja, buka gitu. Satu lagi tangan kanan, tangan kiri, sholat sambil nyetir bisa. Allahu Akbar gitu. Tapi terus mata sebelah sana. Fatihah, surat, kalau ruku begini. Sami Allahu hamidah, Allahu Akbar gitu. Gitu. Salam kanan, salam kiri bisa. Kalau bapak nggak nyetir, lebih gampang lagi. Yang nyetir sopir, bapak tinggal duduk, sholat aja sambil tayamum. Itu pilihan yang paling praktis, yang paling aman. Gitu. Persoalannya munculnya bagaimana? Kalau pas lagi mau sholat, ada celana yang kena najis, yang belum tersucikan. Mungkin enggak? Mungkin aja. Nah, pada kondisi seperti itu, bapak nggak mungkin sholat. Kalaupun sholat nggak diterima karena ada najisnya pakaian bapak itu, gitu. Kalau gitu gimana? Bapak berniat, saya akan melaksanakan sholat maghrib ini sesampainya di rumah, gitu. Itu punya makna, begitu sampai di Kemanggisan, langkah pertama yang Bapak lakukan sholat. Gitu. Meskipun pada waktu Bapak sampai di rumah di Kemanggisan sudah masuk Isya, yang Bapak lakukan sholat maghrib. Sampai mobil parkir, Bapak wudhu, udah bersih tuh pakaian atau bagian badan Bapak bersih, sholat maghrib. Gitu. Habis maghrib lanjut Isya. Gitu. Nah, dari sudut waktu dan keadaan belum jamak, tapi karena darurat Bapak diberikan rukhsah, boleh digabung gitu. Yang ngerjainnya apa? Ngerjainnya maghrib dulu karena Bapak sudah niat tuh gitu. Meskipun jarak antara rumah dengan kantor atau dari kantor ke rumah tidak seperti syaratnya safar dalam keadaan pergi jauh. Gitu. Jamak juga namanya. Gitu. Tapi dilihat dari sudut tempat, jarak dan lain sebetulnya bukan jamak, tapi karena darurat, Bapak tetap mesti sholat. Begitu sampai di rumah, sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 tetap. Nggak boleh dikosor. Gitu. Bisa tangkap ya? Gitu. Nah, kalau Bapak udah tiap hari sudah pulang kantor jam 5, tiap pulang mesti macet, Bapak mesti mensiasati. Sebaiknya sarannya, tausiahnya, Bapak menunda pulang. Sholat maghrib aja dulu di kantor, baru pulang. Itu tuh paling aman. Ya katakanlah setengah atau 45 menit atau 1 jam di kantor, Bapak ngerjakan yang lain-lain, nulis-nulis disposisi atau apa aja, terus buat besok. Gitu. 1 jam, sholat maghrib, udah wudhu, maghrib di kantor, pulang. Aman Pak, lebih aman. Itu lebih safe. Jelas? Gimana? Jangan. Kalau sudah tahu setiap pulang mesti macet, gitu, ya mesti disiasati, gitu, agar sholatnya sempurna.
Kalau sholat di kantor kan berdiri, sempurna menghadap kiblat, wudhu dulu gitu. Nah yang tadi itu darurat gitu. Pulang jam 5 gitu, terus di tengah jalan macet, ya bismillah, sholat aja. Kenapa mesti sholat? Karena risikonya tinggi kalau nggak sholat. Apalagi udah ada umur. Ada nggak umurnya? Kepala 5, kepala 6, udah resikonya tinggi tuh Pak, gitu. Kalau Bapak tunda antar aja sampai di rumah, nggak niat. Lah kalau 6:30 malaikat mau datang bilang apa Pak? Gitu. Ini gunanya ngaji-ngaji gitu, gitu. Ambil, jangan ambil risiko. Begitu masuk waktu, rebut. Meskipun nggak sempurna sholatnya, namanya orang di mobil mana sempurna. Tapi masih bagus menjalankan dibandingkan enggak, gitu. Gitu ya. Sholat yang tidak bisa dijama, tidak bisa qasar subuh dan maghrib. Kenapa nggak bisa? Karena Nabi nggak pernah ngasih contoh. Kita nggak boleh membuat contoh yang baru yang tidak ada contohnya zaman Nabi gitu. Subuh ya subuh, dia otonom dia, nggak bisa ditarik ke depan, nggak bisa ditarik ke belakang gitu. Kalau zuhur, asar, maghrib bisa. Asar bisa dikerjakan di waktu maghrib gitu, jamak takdim namanya. Isya bisa dikerjakan di waktu maghrib, juga jamak takdim. Bisa juga maghrib dikerjakan waktu isya, jamak takhir. Syaratnya, kalau jamak takhir, begitu di waktu pertama Bapak berjalan, niat dulu gitu. Misal nih, Bapak dari sini mau ke Bandung, ya. Jarak Jakarta-Bandung dimungkinkan boleh qasar jamak. Bapak berangkat dari Kemanggisan jam 11, masuk tol jam 12 sudah masuk zuhur sampai katakanlah Cikampek gitu. Di Cikampek ada rest area. Bapak boleh pilih sholat situ zuhur dengan asar digabung jamak takdim, boleh gitu. Qasar dua-dua gitu. Atau Bapak sepakati dulu dengan orang serumah, semobil. Gimana nih kita baru jalan sebentar udah mau berhenti gimana? Kita sepakati aja sholat nanti di Bandung gitu. Kalau Bapak sepakat untuk perginya melaksanakan sholatnya di Bandung nanti, begitu sampai di Cikampek Bapak niat. Saya niat sholat jamak qasar takhir zuhur ke asar sesampai nanti di Bandung gitu. Itu bagus, gitu. Silakan. Tapi udah niat, kalau bahasa kampung udah ditekin, udah dipegangin. Kalau Bapak nggak niat di waktu awal, Bapak dianggap lalai, gitu. Jadi syarat mesti dipasang niatnya di waktu pertama, gitu. Gitu ya. Gampang kan? Udah tahu lah sebenarnya ngaji-ngaji begini nih. Tadi pesannya cuma satu. Sesibuk apapun kita, bahkan sakit sekalipun, bahkan perang sekalipun, sholat nggak bisa ditawar. Penting, lakukan sholat semampunya kita. Karena itu adalah pilihan yang paling tepat supaya kita bisa selamat. Amin. Ya Robbal, ini kalau saya terusin bukan tambah bener nih, tambah menyengsarakan gitu ya. Cukup dulu ya. Baik, kita baca doa. Mohon pada Allah semuanya sukses, selamat, panjang umur, berkah dalam ridho Allah dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran
wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.